begitu. Saya mau kembali lagi soal tadi itu, saya tertarik dengan 10 tahun Pak Riki dan Pak Wijaya Chandra terlibat dalam aktivitas kemanusiaan itu. Kan waktu itu saya pun dan teman-teman sahabat podcast lain juga, Pak Riki itu kita ini sebenarnya korban juga. Ya, saya pun korban, Pak. Ya, Pak Riki juga korban, tapi orang-orang lain itu berpikir, sudahlah, nanti orang dari luar yang bantu kita. Tapi Pak Riki mau terlibat, mau membantu. Orang bilang korban bantu korban begitu. Kita berjumpa lagi di podcast Palu di program Suara Politika bersama saya Roni Sandi. Kali ini kita akan berbincang banyak tentang profil dan program-program dan yang sudah dilakukan oleh narasumber kita kali ini. Saya perkenalkan dulu, narasumber kita hari ini adalah Riki Cuy atau yang akrab dipanggil Ko Akwang. Apa kabar nih, Baik, Pak Riki? terima kasih. Sehat? Sehat. Luar biasa. Walaupun Palu panas, tapi kita tetap bersemangat karena kita memang hidup di kota Palu yang memang cuacanya memang sangat terik. Tapi semangat itu harus terus dibangun. Nah, kali ini saya akan banyak mengobrol dengan, saya panggilnya Pak Riki, dari profil beliau sebagai pengusaha, kemudian aktivis sosial dan kemanusiaan, dan juga nanti beberapa program yang sudah dilakukan Ko Riki. Karena setahu saya Ko Riki ini adalah aktivis kemanusiaan juga pengusaha yang lebih banyak bergerak di belakang layar gitu. Kalau orang-orang taunya dulu beberapa kegiatan sosial dan kemanusiaan yang sudah dilakukan itu banyak dilakukan oleh teman-teman di posko di Millennium Bangkit, salah satunya Ko Riki yang terlibat. Memang beliau tidak terlalu muncul ke permukaan saat itu, dan kali ini kita sudah ada di depan kamera dan kita ingin banyak bercerita dan membagi pengalaman. Boleh begitu, Pak Riki? Siap. Oke, dan saya mau mulai dengan pertanyaan, aktivitas Ko Riki setelah pasca bencana kemarin kemudian pandemi, usaha tetap jalan ya? Jalan. Tetap jalan? Jalan. Oke. Saya ingin mungkin lebih spesifik ini, Pak Riki, soal aktivitas sosial dan kemanusiaan Ko Riki sudah lakukan. Kira-kira apa semua ya bisa kita berbagi? Baik, sebelumnya terima kasih. Oke. Ini sebuah kehormatan bisa masuk ke podcast Palu. Jadi, nama saya Riki Cuy. Saya sudah berjalan untuk penggiat sosial itu dari 10 tahun yang lalu. Wow. Kurang lebih di sekitar 2010-an. Sudah berjalan lama. Nah, yang pasca gempa, itu saya jalan bersama rekan saya, itu yang bernama Bapak Wijaya Chandra. Oke. Kita berjalan, kita mengakomodir segala bantuan, maupun kita juga mengakomodir berbagai tim. Jadi kita itu banyak tim yang kita atur dan kita gerakkan. Karena kalau hanya saya sendiri atau bersama rekan saya, tidak mungkin kita bisa jalan untuk Kota Palu. Jadi kami membuat tim. Memang saya jarang sekali muncul di luar. Karena saya hanya mengatur mereka. Kita mengatur di mana tiap-tiap posko pengungsian itu yang kita berikan bantuan sembako pada pasca gempa. Dan pada saat pasca gempa juga, kebetulan saya diberikan tanggung jawab untuk memegang beberapa CSR. Jadi antara lain ada yang dari SCTV, itu namanya YPP, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Dan juga ada dari Dr. Share, berikut dari World Central Kitchen, adapun dari grup OT itu orang tua. Yang minuman kristalin, mineral, nah itulah mereka. Juga dari tim Alpha Omega. Kalau Alpha Omega ini mereka campuran dari jurnalisnya sampai dokternya. Begitupun dari World Water, jadi mereka pendistribusian mesin air minum. Jadi kita yang mencari lokasi untuk penempatan mesin air minum. Begitu. Jadi kita berjalan itu kurang lebih sekitar
sekitar 3 sampai 4 bulan lah untuk kesemuanya. Oke. Ya, 4 bulan. Jadi memang yang sudah diuraikan Pak Riki tadi bahwa beliau ini lebih bermain di belakang layar, jadi tidak terlalu kelihatan. Nah, hari ini kesempatan kita melihat inilah aktor, aktor yang bekerja dalam beberapa kegiatan sosial dan kemanusiaan kemarin pasca gempa, kemudian disusul dengan pandemi. Pandemi pun juga sama. Tetap saya mengakomodir tim yang sudah saya pakai pada saat pasca gempa. Begitu. Jadi kita pendistribusian tabung oksigen dari yang 1 kubik ke 6 kubik. Itu kurang lebih sekitar 100-an tabung. Ya. Kita bagi ke masyarakat. Ada yang di posko Milenium dan juga ada yang kita tempatkan di perumahan Seci Huntap. Oh, di Huntap. Di sana, iya. Udah suci ya? Iya, jadi kita standby tabung 6 kubik itu sekitar 50 tabung di Huntap Seci. Kok saya mau bertanya agak spesifik ini, kenapa Koriki ini kan basicnya adalah pengusaha gitu kan? Nah, kalau pengusaha itu biasanya lebih fokus ngurusin usaha begitu, tidak mau yang terlibat dengan macam-macam. Tapi kenapa Pak Riki mau terlibat dalam aktivitas sosial dan kemanusiaan kemarin itu? Ya, jujur saja saya tidak ada niat ini atau tidak pernah ada kebayang itu masuk ke partai politik. Sama sekali tidak ada. Karena basic saya memang adalah sebagai pengusaha dan memang saya sudah terbiasa di dunia sosial. Jadi mungkin ya antara sosial dengan politik mungkin berbalik belakang kayaknya. Nah, hanya saya didatangi oleh salah satu dari orang partai, yaitu dari Partai Perindo. Jadi kita bicara, ya sebelumnya sih memang ada beberapa partai yang sudah masuk. Ya seperti mau melamar lah, meminang untuk masuk ke partai mereka. Hanya mungkin hati saya yang belum kena ke mereka. Namun pada saat masuk ke Partai Perindo, nah ini sepertinya saya punya jiwa sosial itu kena dengan mereka, kena dengan partai ini. Jadi ya saya coba memilih untuk oke, saya masuk ke partai. Agar mungkin yang saya kerjakan selama ini, ya kita boleh bilang mungkin saya kemarin bekerja 10, pada saat saya masuk ke partai saya mungkin bisa membantu lebih dari 10. Begitu. Jadi itulah mungkin tujuan saya masuk ke Partai Perindo, tidak lain hanya untuk memperluas jaringan sosial, membantu masyarakat. Jadi Pak Riki ini kan kemarin sudah terlibat dalam beberapa kegiatan sosial terus kemanusiaan. Itu yang mungkin menjadi pegangan Pak Riki atau modal ketika misalnya diajak oleh Perindo untuk lebih meluaskan lagi program sosialnya, bermain di partai politik sesuai dengan visi misi dari Partai Perindo. Betul. Oke. Tidak rasa ada rugi begitu, karena kalau ngurusin usaha itu kan ada untung ruginya. Kemudian tiba-tiba dipanggil di partai, nah di partai ini tidak digaji pula begitu. Apa yang memotivasi Pak Riki bisa mau bergabung, mau repot-repot di partai, menjadi orang politik? Kalau dibilang rugi, itu pasti rugi, Pak. 1000% kita rugi loh. Karena di sosial itu kita tidak ada terima uang, malah kita keluarin uang, Pak. Kita keluarin uang itu untuk mereka, kita bantu mereka. Dan memang tidak ada digaji. Kita nggak ada digaji. Ya, betul. Kadang-kadang orang berpikir begini, you masuk ke sosial, you itu malah ngeluarin duit. Ya, betul. Tapi prinsip saya gini loh, selama kita bisa berbuat kebajikan sama orang, apa yang kita tabur, maka itulah yang kita akan tuai. Setuju. Jadi kita memberi orang kebaikan, saya percaya akan kembali juga kebaikan kepada saya. Jadi kalau untuk usaha saya anggap kalau dia orang bilang, aduh nanti usaha kamu ini goyang kayaknya. Ya puji Tuhan sampai hari ini ya mudah-mudahan usaha saya tetap jalan. Karena niatan saya memang hanya untuk membantu orang, dan itulah prinsip saya. Selama kita berbuat baik, maka kita juga akan terima kebaikan. Dan selama 10 tahun tadi Koriki sudah membantu banyak orang kegiatan sosial dan kemanusiaan, tidak miskin juga saya lihat.
Artinya kembali mungkin ya. Jadi Ya kita standar lah. ada timbal balik lah begitu ya, berbuat baik kemudian ada hasil yang kembali untuk menutupi itu. Kalau keyakinan saya sih kita memberi pahala kepada orang. Begitu. Mungkin kalau dari Bang Roni zakat ya. Zakat gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada pahala. Ada pahala. Iya. Apa yang kita beri itulah yang kita akan tuai. Akan kembali lagi. Nah, itu tadi saya bilang. Jadi ternyata ketika saya sepakat dengan Pak Riki tadi bahwa apa yang kita sudah buat begitu, apalagi itu kegiatan sosial untuk manusia dan banyak orang, saya sepakat dengan Pak Riki tadi bahwa kita akan mendapatkan balasan yang mungkin kita tidak sangka-sangka. Ya, contoh saya gini. Ya. Saya bisa dipercayakan untuk memegang CSR itu lebih dari satu. Jadi tanda kutip bukan bilang kita pegang CSR itu kita ambil duitnya, enggak. Enggak. Karena kepercayaan itu susah untuk kita dapat. Betul. Membangun suatu kejujuran dan kepercayaan itu tidak gampang. Tapi semua itu saya bisa jalani dan sampai hari ini pun saya dipercaya oleh beberapa CSR untuk tetap bertanggung jawab atas semua yang telah mereka program untuk saya jalankan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya mungkin saya biaya juga ada keluar, tapi tidak banyak lah. Lebih kepada CSR. Ada kepuasan tersendiri barangkali ya, Pak Riki, soal membantu orang dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaannya. Kalau kepuasan pasti ada. Karena kita bagaimanapun kita manusia, tidak ingin melihat itu manusia yang lain juga susah. Kalau kita melihat orang, aduh ini kenapa dia tidak ada begini, hidupnya susah. Sementara kita hidup ini boleh dikata tidak susah, tidak pun juga enak. Jadi kita berada di tengah-tengah. Maka itulah yang kita harus lakukan pada mereka. Agar mereka juga jangan terlalu ke bawah. Mari naik sama-sama. Membantu mereka. Begitu. Saya mau kembali lagi soal tadi itu. Saya tertarik dengan 10 tahun Pak Riki dan Pak Wijaya Chandra terlibat dalam aktivitas kemanusiaan itu. Kan waktu itu saya pun dan teman-teman sahabat podcast lain juga, Pak Riki itu kita ini sebenarnya korban juga. Ya, saya pun korban, Pak. Ya, Pak Riki juga korban. Tapi orang-orang lain itu berpikir, sudahlah, nanti orang dari luar yang bantu kita. Tapi Pak Riki mau terlibat, mau membantu. Orang bilang korban bantu korban begitu. Benar, memang kita juga korban, Pak. Jadi semua kita ini adalah korban. Hanya sekarang, kalau dari luar mau masuk ke Palu, itu kan mereka bingung, Pak. Ini wilayah Palu ini mereka tidak kenal, tidak hafal. Sementara kita orang Palu kan tahu, Pak. Palu Barat, Palu Selatan, Utara, Timur. Nah, kitalah yang membimbing mereka untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu sebagai perwakilan. Makanya, kenapa saya diberikan kepercayaan kepada dari beberapa perusahaan sampai hari ini. Ya tetap kita akan jalankan itu programnya mereka. Jadi ya memang setiap CSR yang mau masuk ke suatu wilayah itu mereka harus menggandeng orang lokal. Ya, wakil dari lokal, siapa yang bisa mereka pegang untuk penyaluran sosialnya dalam bentuk entah dia sembako atau mungkin barang-barang untuk bangunan, kira-kira begitu. Jadi kalau tidak ada orang peduli seperti Pak Riki, ya siapa lagi yang mau bantu mereka kan? Ya. Nah itu, jadi memang kita juga harus sebagai orang daerah ya harus juga peduli lah dengan kita punya daerah. Jangan lari semua. Kalau semua orang lari pada saat bencana kemarin, siapa yang mau atur ini di sini ini? Orang lokalnya begitu. Menarik sekali nih Pak Riki. Saya mau bertanya juga soal apa yang berkesan waktu, pasti ada sesuatu yang berkesan dalam kegiatan kemanusiaan kemarin. Mungkin tidurnya sudah tidak cukup, terus sementara tidur digoyang lagi, atau berpikir keluarga mau dievakuasi kemana. Yang paling berkesan itu kita mau dengar. Yang paling berkesan itu ada suatu ketika, ya saya rasa sih bukan ketika ya. Jadi kita manusia kan bisa capek nih. Oke. Kami bekerja itu kurang lebih sekitar yang efektifnya itu 2,5 bulan, kalau 2 sampai 3 bulan. Jadi saya hitunglah sekitar 2 bulan.
2 bulan kita itu mesti bangun pagi jam 6 pagi, terus kita jalan. Kita balik ke rumah itu jam 11 malam, jam 12 malam. Itu setiap hari. Tiap hari. Karena kita harus membantu tim dari World Central Kitchen. Jadi World Central Kitchen ini adalah dapur umum dunia, di mana mereka itu membuat masakan jadi, makanan jadi, itu setiap hari 11 sampai 12.000 porsi. Wow. Jadi kami dari tim Posko Milenium Palu Bangkit mendapat jatah 1.500 sampai 2.000 porsi yang harus kita bawa ke posko-posko pengungsian. Jadi kita jalan itu dari start jam 5 sore, kita itu balik ke rumah kadang jam 11 malam, jam 12 malam, kita pulang istirahat, kita bangun lagi pagi. Pagi kita jalan lagi, membagikan sembako, begitu terus. Jadi apa ya, antara percaya dengan tidak percaya, kita bangun pagi Pak, itu nggak ada rasa capek. Kita pulang pun istirahat itu nggak ada rasa capek. Jadi mungkin ya itulah karunia Tuhan ya. Kita memang tulus kita membantu orang, ya mungkin itulah yang bisa kita dapat. Kita bangun hari ini pagi masih dengan sehat. semangat, malam pun pulang tidak ada rasa capek, ya. Walaupun mungkin ada rasa-rasa, aduh, kayaknya jenuh pun tidak ada. Sampai hari ini, puji Tuhan masih sehat. Ya, sampai hari ini, puji Tuhan ya, syukur alhamdulillah, kita masih sehat semuanya. Mantap. Nah, saya sudah mulai mau ke topik politik ini, karena Pak Riki ini juga kita ketahui seorang politisi, walaupun politisi baru masuk di Partai Perindo, dan juga beliau akan masuk dalam kontestasi pemilihan legislatif, gitu ya. Nah, saya mau bertanya soal kenapa Pak Riki mau pilih partai ini, Perindo, sementara kan banyak partai lain, gitu. Apa menariknya ini, Perindo? Seperti yang saya ngomong tadi, ya. Saya itu telah didatangi oleh 4 partai besar. Jadi ketemu dengan saya, kita saling sharing, kita diskusi, ya. Tapi jujur aja, mungkin saya punya hati kecil ya, tidak mengena ke mereka. Yang partai lain. Ya. Selanjutnya muncullah partai ini. Yang saya kalau boleh bilang namanya Partai Perindo. Ketemu juga dengan saya, itu kita bicara, ya mereka juga punya program itu sepertinya kok sama ya dengan yang saya jalani selama ini. Gitu. Jadi memang pure itu untuk sosial. Untuk sosial. Dan juga saya berpikir bahwa kalau saya hanya jalan sendiri, saya mungkin hanya bisa bantu 10 orang. Tapi kalau saya masuk ke jalur partai, saya mungkin bisa membantu lebih dari 10 orang. Begitu. Bahkan jika memang saya dipercaya atau diberikan amanah untuk menjadi wakil rakyat, ya mungkin bisa lebih dari itu juga. Yang bisa dikerjakan. Iya, yang banyak bisa saya kerjakan. Jadi yang sudah kita perbuat, yang sudah kita berkarya, ya itu mungkin akan lebih besar lagi nantinya yang bisa kita lakukan. Lebih besar dan lebih luas lagi jangkauannya, karena ada landasan partai yang membackup begitu Pak ya. Betul. Baik. Saya juga mau tanya, ternyata Pak Riki ini bukan cuman aktif di kegiatan sosial, ada beberapa organisasi begitu. Bagaimana Pak Riki membagi waktu itu? Organisasi yang ada sama saya, ya boleh dibilang sih cukup lumayan lah. Satu, saya di HIPMI Provinsi Sulteng. Di HIPMI saya sebagai wakil sekretaris umum. Saya pun di Kadin Kota Palu. Saya pun menjabat sebagai wakil ketua, saya merangkap kepala bidang perbankan dan permodalan. Berikut saya juga ada di Himpunan Pengusaha Reklame. Saya di Himpunan Pengusaha Reklame, saya dipercayakan sebagai bendahara umum. Berikut saya pun juga berada pada jalur olahraga. Sebelumnya saya di Forki Kota.
itu 2017 kalau nggak salah, sampai 2019. Setelah saya dari Porki, saya diamanahkan ke PBSI provinsi, dan saya juga dipercayakan sebagai bendahara umum di situ. Nah, untuk organisasi kesosialan itu saya juga berada di Yayasan Buddha Seci, di mana saya sebagai volunteer. Baik. Saya pun juga berada dalam binaan OCC. OCC ini adalah OI Crisis Center. Jadi sekumpulan anak-anak OI. Nah, itu mereka dibuat satu komunitasnya menjadi OCC. Jadi OCC ini adalah induk dari Basarnas. Oh ya. Jadi kita ini semacam Basarnas independen. Nah, mereka lain berdiri namanya OCC, dan saya adalah sebagai pembina. Begitu. Dan ada juga lalu kita bentuk namanya Satu Komando. Nah, Satu Komando itu adalah sekumpulan dari berbagai komunitas anak-anak jalanan. Ya, ada juga dari OI, ada dari Slanker, ada. Terus dari Akamsi, anak-anak Vespa. Nah, itu mereka semua coba kita rangkul dalam Satu Komando. Jadi tujuannya adalah untuk memberdayakan mereka supaya bisa berusaha, walaupun mungkin belum semua yang bisa kita cover. Jadi kalau saya mendengar runut tadi yang disampaikan Pak Riki ini, modal Pak Riki sebenarnya bersosialisasi, kemudian membantu banyak orang, kemudian punya teman-teman yang mulai dari anak muda, segala umur, ini juga saya kira sudah menjadi basis ini, Pak. Harus dirawat. Mudah-mudahan. Luar biasa. Jadi memang Pak Riki ini sudah menyiapkan semua ini dari awal. Ketika mau terjun ke partai, dia sudah punya modal. Modalnya tadi itu sudah bekerja di belakang layar, membantu banyak orang dalam beberapa kegiatan kemanusiaan, terlibat dalam kegiatan-kegiatan anak muda, kemudian mendampingi teman-teman yang anak-anak muda yang mau berwirausaha. Saya mau punya pertanyaan lain ini, Pak Riki, ke Pak Riki. Sudah jalan-jalan tentu ke Dapil kan? Ya. Yang paling banyak orang minta didampingi nanti kalau misalnya Tuhan berkenan Pak Riki duduk, apa itu, Pak? Maksudnya gimana? Pak Riki kan sudah jalan-jalan ke Dapil, ketemu masyarakat begitu. Masyarakat banyak minta aspirasinya diwakili, itu apa? Ya, umumnya mereka itu hanya meminta bagaimana mereka diberdayakan dalam hal UMKM. UMKM. Ya, jadi sebagian besar masyarakat itu keluhannya UMKM. Mereka ingin berusaha. Itu ada yang modalnya tidak cukup. Nah, itu pernah juga saya alami, dan saya coba bantu beberapa orang untuk pinjaman kredit. Nah, jadi dulu ada yang namanya KUR, kredit usaha rakyat. Nah, itu KUR-nya kan tanpa jaminan. Jadi saya coba bantu mereka untuk masuk ke sana. Buka jalan begitu ya? Ya, saya membuka jalan untuk mereka. Dan juga ada beberapa dari masyarakat juga mengeluhkan masalah izin. Begitu. Mereka ingin membangun, tapi IMB-nya lama ini. Nah, perizinannya sulit. Itu jadi juga yang dibantu solusinya, jalannya. Kasarnya lah, kalau kita bilang itu mereka kayak dipimpong gitu loh. Siap. Nah, begitu. Hanya kan pada saat sekarang ini ya, saya hanya bisa membantu semampu saya saja. Begitu. Namun ketika memang saya dipercaya untuk diamanahkan masuk ke DPR, ya saya akan coba itu. Jalur itu mungkin lebih bisa mulus ke atas begitu kan? Jadi hanya itulah keluhannya mereka. Mau berusaha tapi agak susah. Berarti sejalan dong Pak dengan visi misi partai kan? Cocok. Berarti cocok sekali. Baik, lumayan lama kita berdiskusi dengan Pak Riki. Saya pengennya sebenarnya lebih lama berdiskusi dengan Pak Riki dengan pengalaman-pengalaman beliau. Tapi karena kita dibatasi waktu, kita diberi durasi waktu, dan di akhir diskusi kita hari ini, saya ingin
Pak Riki, ada closing statement apa yang mau disampaikan ke penonton kita dan masyarakat Kota Palu khusus? Baik, terima kasih semua kepada para pemirsa. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Jadi selama kita masih bernapas, teruslah berbuat kebajikan. Karena percayalah, selama kita berbuat kebaikan dan kebajikan dengan cinta kasih, maka dunia ini akan baik semua. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu buat Pak Riki. Baik, sahabat podcast, demikian ya diskusi kita bersama dengan Pak Riki Cuy atau yang kami akrab memanggil Ko Akwang. Demikian tadi sudah diuraikan beberapa pengalaman-pengalaman beliau. Kita akan berjumpa lagi dengan podcast dengan narasumber berikutnya. Saya Roni Sandi pamit, terima kasih. Sampai baku dapat lagi.